Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad fada fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atan hasanata tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Bapak, Ibu, jamaah subuh Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah, mari kita pertama sekali bersyukur kepada Allah akan segala nikmat dan curahan hidayah yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga sampai pagi ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman dan Islam. Semoga dengan rasa syukur kita tersebut kita lengkapkan dengan bentuk totalitas istiqomah kita, kesungguhan kita dalam berubudiyah kepada Allah, baik dalam hal kita senantiasa menjaga perintah Allah dalam bentuk ibadah maupun menjaga perintah Allah dalam bentuk muamalah kepada sesama manusia. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kesejahteraan senantiasa tercurah kepada beliau, kepada keluarganya, kepada para sahabat, para salafus soleh, orang-orang yang beriman hingga yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan subuh ini izinkan kami untuk mengajak diri kami dan kita semua yang hadir, jazakallah, mengajak kita semua yang hadir untuk senantiasa memperbaiki ibadah, memperbaiki amaliyah kita, memperbaiki keimanan kita. Karena tiada hal yang terpenting yang pada akhirnya nanti dibawa oleh manusia melainkan adalah penyerahan dirinya kepada Allah dan dia berada di dalam keridhaan Allah sebagai orang-orang Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu sekalian mati melainkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri. Sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, untuk meraih ini, untuk mendapatkan hal itu, kita senantiasa memperbaharui juga pemahaman kita. Tidak hanya sebatas ilmu yang mana menjadi rangkaian-rangkaian dari sebuah hukum, tetapi juga bentuk kesungguhan kita memahami akan perintah tersebut. Salah satunya orang terdorong atau kita ini terdorong akan setiap peringatan Allah dan janji-janji Allah. Setiap kabar gembira yang diberikan, kita Bapak Ibu sekalian ini akan terdorong untuk selalu istiqomah memperbaiki apa yang menjadi bekal kita nanti di hadapan Allah. Apa yang menjadi dorongan itu tadi? Peringatan Allah berupa kehidupan kemudian, kehidupan kampung setelah kampung dunia ini, yaitu kehidupan kampung akhirat. Allah membagi nanti, Bapak dan Ibu, membagi dua bagian kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Kehidupan yang pertama, kehidupan surga. Dan kehidupan surga ini digambarkan sebagai kehidupan yang sentosa selama-lamanya. Kehidupan yang baik yang selama-lamanya.
Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatin adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu, mereka itu adalah sebaik-baik kehidupan akhirnya nanti. Mengapa dia sebaik-baik kehidupan? Jazaohum 'inda rabbihim, mereka itu mendapatkan balasan dari Tuhan mereka. Berupa apa? Jannati adnin, surga Aden. Khalidina fiha abada, dan mereka kekal selama-lamanya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan ikhtiar dan usaha kita, dengan pemahaman dan belajar serta keistiqomahan kita, Allah mempertemukan kita dengan balasan yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Bayyinah tadi. Amin. Kerendahnya amin ya Bu. Amin. Nah gitu. Untuk sesuatu yang baik mesti yakin kita Bapak dan Ibu. Gitu juga sebaliknya, Allah memberikan peringatan Bapak dan Ibu. Kalaulah misalnya sekarang kita melihat begitu ringannya orang melakukan dosa dan larangan Allah, Allah pun juga memberikan peringatan agar manusia menjadi surut, meninggalkan hal-hal yang dilarang tersebut, menjadi ingat bahwa dirinya nanti akan menuju ke sebuah titik yang titik tersebut dia tidak memiliki daya. Titik yang mana mereka bertemu dengan Allah dan membawa apa yang mereka bawa atau mereka lakukan ketika itu. Ya, ketika di dunia ini. Apa peringatan tersebut? Sebagai peringatan, sebagai kehidupan yang buruk. Ya, kehidupan yang penyesalan yang selama-lamanya. Di dalam surah Al-Bayyinah juga disebutkan, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang yang dari ahlil kitab, yang kafir, yang musyrik, mereka itu nanti di dalam neraka jahanam, dan mereka berada di dalamnya dalam keadaan kekal. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka itu adalah seburuk-buruk kehidupan, tempat kehidupan yang sangat penuh dengan segala bentuk yang tidak bisa dibayangkan soal keburukan. Nah, dua peringatan atau dua kabar ini tadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah cukuplah bagi orang-orang yang beriman untuk mendorong dirinya agar senantiasa ingat dan mempersiapkan bahwa kita ini tiada lain dan tiada bukan akan kembali dengan pilihan di antara dua itu tadi. Kita akan kembali dengan sesuatu yang memang Allah memberikan kebebasan untuk kita untuk memilih. Buktinya manusia nanti akan melakukan sesuatu yang menjadi keputusannya dan dia harus bertanggung jawab dengan keputusan tersebut. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang memutuskan akan kehidupan kita ini dengan keputusan yang khairul bariyah itu tadi. Ya, kehidupan yang baik. Pertanyaannya, dari manakah kita memulainya? Nah, sebelum kita memulai itu tadi, atau memahami itu menjadi sebuah hal yang mendorong semangat kita dalam kehidupan ini, mari kita belajar dari kisah-kisah orang-orang soleh yang potongan kisah-kisah tersebut menjadi pelajaran bagi kita. Mungkin kisah ini pernah Bapak Ibu dengar, pernah Bapak Ibu baca, dan kisah ini bisa menjadi sebuah hal pelajaran yang sederhana yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Kisah ini terjadi di zaman kekhalifahan Abbasiyah Bapak dan Ibu, di masa kekhalifahan Harun al-Rasyid. Singkat ceritanya saja,
Harun al-Rasyid ini memiliki seorang anak yang kurang cerdas. Bahasa halusnya anak yang agak bodoh lah gitu. Ya. Kurang cerdas. Tetapi begitu sayangnya khalifah kepada anaknya sehingga dia berusaha untuk memberikan pelayanan pendidikan yang baik kepada anaknya. Bagaimana dia bisa memilihkan seorang guru atau beberapa orang guru yang bisa mengantarkan anaknya ini menjadi cerdas, menjadi yang berilmu. Tapi anaknya ini lamban terus. Diajarkan pada hari ini, besoknya lupa. Diajarkan yang kemarin, yang hari ini nggak inget. Nah gitu, lupa terus. Akhirnya semua gurunya menyerah. Bapak dan Ibu, semua gurunya menyerah. Udah, semua guru tadi mundur, tidak sanggup belajar, tidak sanggup dia mengajar. Nah, dalam situasi yang seperti ini ternyata banyak anggota dari anggota kekhalifahan itu, para pembantu, mantri dan sebagainya merasakan kehadiran si anak ini merupakan satu hal yang bisa mencoreng kewibawaan istana, kewibawaan pemerintah. Karena ada seorang anak raja, anak khalifah yang tidak bisa menjadi kebanggaan. Jadi caranya, upaya untuk mendidiknya sudah diupayakan tapi tidak berhasil. Kalau begitu upayanya untuk dihilangkan saja, alias dibunuh saja. Maka disusunlah rencananya Bapak dan Ibu. Bagaimana anak ini bisa dihilangkan tetapi tidak kelihatan makarnya itu tadi, upaya persekongkolan itu tadi. Di lain waktu Bapak dan Ibu, anak ini terus diperhatikan oleh ayahandanya. Akhirnya dia bertemulah dengan seorang guru yang bijak. Guru yang bijak itu tadi dipanggil oleh khalifah dan diminta untuk menjadi guru bagi anaknya. Kata guru tersebut, saya mau menjadi guru Tuan Khalifah, Tuan Raja, tapi saya punya perjanjian dengan Anda. Perjanjiannya apa saja yang saya ajarkan, Anda tidak boleh menggugatnya. Anda tidak boleh memprotesnya. Siap katanya. Setelah itu, akhirnya dimulailah pembelajaran itu tadi. Setiap waktu, singkat cerita, sekian waktu berlalu, sang guru ini hanya mengajarkan satu hal. Apa itu? Sebuah kalimat. Apa kalimatnya? Ibu-ibu masih ada yang ingat mungkin cerita saya ini? Kalimatnya, aku tahu maksudmu. Bapak dan Ibu, kalimatnya cuma aku tahu maksudmu. Dimintalah oleh sang guru itu tadi kepada anaknya, ya anakku, kata guru itu tadi, jika engkau teringat akan aku, maka kata engkau teringat dengan aku, katakanlah, aku tahu maksudmu. Sehingga sang murid ini tadi kemana-mana dia mengucapkan kata itu. Akhirnya terdengar ke telinga raja. Sambil bermain, sambil berkumpul, sambil apa saja, sambil makan, sang murid ini mengatakan, aku tahu maksudmu. Akhirnya raja protes, Bapak dan Ibu. Ini guru apa ini? Saya minta anak saya diajarkan ilmu, bukan disuruh mengulang-ulang kata, bukan disuruh mengatakan sesuatu yang tanpa makna. Kata guru itu tadi, Tuan Raja, bagaimana dengan perjanjian kita? Saya sudah berjanji dengan Anda, jika saya mengajarkan sesuatu, Anda tidak boleh menggugatnya. Nah, inilah pelajaran yang saya berikan kepada anak Anda. Sepakat kita? Akhirnya raja pun surut. Ya, saya sepakat. Ternyata singkat cerita Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, makar yang diantara anggota keluarga yang dengki dan ingin membunuh anak itu tadi dilaksanakan. Nah, dapatlah momentumnya. Momentumnya ketika dia bercukur rambut. Waktu itu kan belum ada alat cukur rambut yang seperti sekarang ini, menggunakan benda-benda tajam semuanya. Ada momen yang sangat pas ketika anak tersebut dalam keadaan terlentang, ingin dibersihkan kepalanya. Sang pencukur rambut itu mempunyai waktu yang pas sekali untuk membunuhnya. Dengan alasan dia tidak sengaja meletakkan pisau cukur tersebut di lehernya.
Makar telah hampir dilaksanakan, pisau sudah dekat di leher, sang anak ini teringat akan gurunya. Apa kata anak tersebut? Aku tahu maksudmu. Gitu. Akhirnya Bapak dan Ibu, si tukang cukur ini sudah takut dahulu. Belum dilaksanakan niatnya, si anak ini sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Nah, singkat cerita, terbongkarlah seluruh persekongkolan tersebut karena satu kalimat itu tadi. Apa katanya, Bu? Wah, hafal ini. Apa pelajarannya Bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati? Pelajarannya, ilmu itu bukan hanya diketahui, ilmu itu diamalkan, walaupun satu. Contoh, anak yang paling tidak tahu sekalipun, ketika dia menerima satu ilmu, lantas ilmu tersebut diamalkannya, menjadi keselamatan atas dirinya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada teladan-teladan orang-orang dahulu. Yang teladan-teladan tersebut kadang-kadang ya sekarang ini susah kita menemuinya lagi. Mana teladan yang ada dahulu? Sesuatu yang kelihatannya sulit dirubah menjadi sebuah keadaan yang membuat orang menjadi optimis. Apa contohnya? Contohnya perintah ibadah ini. Contoh perintah ibadah ini kan satu hal yang tidak mudah Bapak dan Ibu. Ibadah yang mengantarkan orang kepada kemuliaan, misalnya di sepertiga malam, itu kan tidak mudah. Mana pilih, tajago atau lalo? Lalo. Tapi Allah memerintahkan kita jaga. Mana pilih, menyelesaikan pekerjaan atau pekerjaan itu tuh ada masa jedanya dalam bentuk ibadah. Orang maunya selesai dulu pekerjaan, nanti urusannya yang lain. Tapi ketika kita menyelesaikan pekerjaan tersebut, Allah memerintahkan kita untuk menghadapnya dalam bentuk ibadah sholat. Berhenti. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jiwa, hati, pemikiran orang-orang yang bisa menangkap perintah Allah ini dalam bentuk perintah yang ridho, itu orang-orang yang mendapatkan keteladanan, orang-orang yang mendapatkan hikmah. Sehingga orang-orang dahulu untuk mendorong anak-anak mudanya berangkat menuntut ilmu itu dengan petatah petitih yang subhanallah Bapak dan Ibunya enak kita mendengarkan dan terdorong kita untuk melakukannya. Kok ambo baru dapet pulo ko pantunnya kok. Ya. Apa bunyinya itu? Karatau madang di ulu, cimpako babungo balun. Marantau lah hujang dahulu, di kampung baguno balun. Ini apa Bapak dan Ibu? Tentang semangat berjauh-jauhan dari keluarga untuk satu pemahaman hikmah yang didapatkan oleh orang yang masih muda yang membutuhkan hikmah. Pertanyaannya dengan kita sekarang ini, sudahkah kita menjadikan hikmah agama ini di dalam kehidupan kita, sehingga kita melihat kehidupan ini yang betul-betul sesuatu yang membuat kita senantiasa berada di jalan amal soleh itu tadi. Dalam petatah petitih orang-orang tua itu kan begitu Bapak dan Ibu. Jauh-jauh negeri didatangi hanya untuk sebuah agar kita menjadi orang yang berguna, agar menjadi orang-orang yang berilmu dan bermanfaat bagi orang lain. Dan pesan Nabi pun demikian. Sebaik-baik kita ini adalah orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Kalau konsep kehidupan zaman sekarang Bapak dan Ibu berbeda sekali. Sebaik-baik kamu adalah orang yang sukses dengan mengumpulkan berbagai macam atribut dunia ini. Coba ditanya anak-anak muda sekarang Bapak dan Ibu. Dan sebagian orang tua pun juga begitu. Nak, kalau umpama nanti sudah besar jadi apa nak?
Oh, jadi penghafal Quran. Jangan. Tidak kayo lah. Oh gitu. Oh, jadi ustadz. Jangan, susah hidupnya. Gitu. Jadi apa mah? Jadi dokter. Jadi apa mah? Jadi tentara. Jadi jenderal. Dengan demikian maka akan ada pundi-pundi dunia ini dalam genggamannya. Sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya anak-anak kita kehilangan hikmah, kehilangan kearifan dalam kehidupan ini. Dan pada akhirnya dia tidak mengenal perintah Tuhannya, tidak mengenal teladan nabinya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kami mengajak diri kami dan kita semua yang hadir agar senantiasa kita berada di dalam tataran ilmu, di dalam tataran hikmah, yang hadirnya kita itu tadi bisa menjadi sebuah penguatan pada diri kita, penguatan pada keluarga kita, pada lingkungan kita, dan pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan karunia orang baik itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, lihat dengan siapa dia berkumpul dan bersama siapa dia sering berdiskusi dan bertukar pikiran. Kalau kita ini berkumpul dengan orang-orang yang mengajak, memperingatkan kita kepada hal-hal amal soleh, insya Allah walaupun kita belum mengerjakan amal soleh, sekurang-kurangnya ada pesan kebaikan itu sampai di hati kita. Dan mudah-mudahan satu waktu nanti pesan kebaikan itu menjadi amal kita. Sebagaimana kisah seorang anak di zaman kekhalifahan Abbasiyah itu tadi. Sampai pada titiknya nanti. Tapi kalau umpama kita berkumpul dengan orang-orang yang hanya bercerita tentang dunia ini, tentang bagaimana sesuatu yang sudah banyak tetapi masih kurang, sesuatu yang sudah tinggi tapi rasanya kurang tinggi, sesuatu yang sudah masyhur tapi ingin lebih masyhur, dia tidak akan pernah mengobati haus tentang kejaran dunia ini. Perhatikan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana orang-orang yang mengejar dunia ini tidak akan pernah puas. Ini sudah ada, lebih lagi, ini sudah lebih lagi, lebih dan lebih lagi. Artinya, kita tidak boleh lagi mengejar dunia. Boleh Bapak dan Ibu. Tapi bagaimana kita menggunakannya dan tahu ukurannya dalam bentuk tawakal kita kepada Allah, qanaah kita di dalam kehidupan. Bagaimana bentuknya itu? Cara kita menggunakannya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dunia ini memang diperlukan oleh manusia. Tetapi kalau umpama hanya sebatas kita untuk memenuhi menjadi tuntutan pribadi kita, itu kita nanti akan tertipu. Tapi kalau umpama kita menggunakannya untuk menyempurnakan penyerahan diri kita kepada Allah dan sebagai bekal persaksian kita nanti di hadapan Allah, maka itu yang akan menjadi beruntung. Bagaimana bentuknya? Bentuknya kita memberikan manfaat yang mengantarkan kita dalam keberkahan dan memberikan manfaat bagi orang lain yang juga kita mengajak mereka untuk ke dalam keberkahan. Ada 3 bagian yang mesti kita periksa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah dalam kehidupan ini. Yang pertama itu adalah bagian dari keimanan kita. Karena Nabi mensinyalir itu apa ya? Menduga, ya. Di bagian yang pertama ini manusia tidak akan pernah bisa stabil. Saya, Bapak, Ibu sekalian, bagian keimanan ini manusia tidak ada yang stabil. Dia turun naik. Bahasa orang kininya fluktuatif. Pada hari ini keimanan kita teguh, besoknya kita lemah. Pada hari ini kita senang sekali tilawah Quran misalnya, ibadah misalnya. Besoknya itu kita malas-malasan. Nah itulah imanu yazidu wa yamkus. Iman itu kadang kuat, kadang melemah. Itulah kita. Nah tugas kita terhadap iman yang naik turun ini, Nabi memerintahkan perbaharui iman kita. Kalau dalam bahasa
Hadisnya disebutkan dengan memperbaharui iman dengan la ilaha illallah. Tapi dalam artian maknanya, kita memperteguhkan ketauhidan kita kepada Allah. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yaitu senantiasa memperbaiki juga ibadah. Ahsanul ibadah. Memperbaiki ibadah secara kuantitasnya, banyaknya, mungkin bisa jadi kita memperbanyaknya ibadah-ibadah fardu ini dengan ibadah-ibadah sunnah. Sholat malamnya, sholat duhanya, atau sholat rawatibnya dan sebagainya. Dalam bentuk kualitasnya, kita jadikan kualitas sholat kita itu sholat yang khusyuk. Bapak dan Ibu, jangan sholat yang capek selesai, tapi sholat yang khusyuk. Sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, secara kuantitas, secara jumlah secara banyaknya sholat-sholat sunnahnya bisa kita perbaiki, secara kualitas ibadahnya juga bisa kita perbaiki. Kemudian yang ketiga, yaitu menyempurnakan muamalah kita terhadap harta dan orang lain. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Islam fungsi harta itu memiliki dua tanggung jawab. Kalau ilmu ditanyakan Bapak dan Ibu kemana diamalkan. Kalau umur ditanya kemana dihabiskan. Masa muda kemana digunakan. Kalau harta batimba balia. Ya Ibu, Bapak, dari mana didapatkan, kemana dibelanjakan. Dari mana dia didapatkan? Dari jalan yang halal, diredoi Allah. Kemana dia dibelanjakan? Dibelanjakan menjadi amal soleh kita, nanti menjadi bekal kehidupan kita. Nah, bagaimana menjadikan harta ini harta yang selamat? Dua pertanyaan itu tadi bisa dijawab. Kita pergunakannya di jalan Allah. Bagaimana menggunakannya di jalan Allah? Kita latih diri kita ini agar menjadi orang yang pemurah. Mana rumusnya Bapak dan Ibu? Di awal pagi sunnah Nabi itu Nabi membiasakan dirinya bersedekah. Bahkan dalam satu riwayat, jika di saku Nabi itu tidak memiliki dirham, Nabi mencari, masih adakah dirham yang tertinggal di rumahnya untuk disedekahkannya di awal pagi. Maka mari kami mengajak diri kami dan kita semua bersedekah ba'da subuh ini. Apa kotak atau keliling itu Bapak dan Ibu, walaupun hanya 1.000 rupiah, ada yang Bapak titipkan, ada yang Ibu berikan. Supaya apa? Supaya itu nanti akan menjadi saksi kita dan pembersih kita. Benar Pak? Walaupun hanya 1.000 rupiah. Ada sebuah kisah sebagai penutup. Imam Ibnu Hambal pergi ke Baghdad. Kemalaman dia, tidak ada tempat menginap. Akhirnya dia ingin menginap di Masjid Raya di Baghdad. Oleh pengurusnya, bukan nyindir pengurus di sini nih, tidak boleh nginep di dalam masjid. Harus keluar dari lokasi masjid. Akhirnya Imam Ibnu Hambal menunggu di pinggir jalan. Akhirnya satu hari bertemulah dia seorang tukang roti. Ketika itu bertemulah dengan seorang tukang roti. Ditanya oleh tukang roti tersebut, Tuan ini mengapa terdampar di pinggir jalan ini? Saya tidak ada tempat menginap. Oh, kalau begitu katanya nginep aja di rumah saya. Dibawalah dia ke rumah tukang roti tadi. Sampai di rumah Imam Ibnu Hambal ini meletakkan barang-barangnya, sholat 2 rakaat, dan kemudian dia memperhatikan apa yang dikerjakan oleh tukang roti tadi. Oleh tukang roti ini tadi dia langsung mengolah gandum untuk menjadikan dagangannya besok hari. Selama dia mengolah gandum tersebut, dia selalu beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Singkat cerita, wahai Tuan, kata Imam Ibnu Hambal, Anda beristighfar terus, dosa apakah yang Anda kerjakan sehingga Anda begitu sungguh-sungguh beristighfar? Tidak ada Tuan.
Tidak ada dosa yang saya kerjakan. Tapi mengapa Anda begitu sungguh-sungguh beristighfar? Karena saya merasa doa saya belum terkabul. Doa saya belum diijabah oleh Allah. Apakah Anda pernah berdoa tentang kehidupan Anda? Sudah. Dan itu Allah sudah kabulkan. Apakah Anda berdoa tentang kekurangan rezeki Anda? Sudah. Dan Allah sudah kabulkan. Lantas apa doa Anda yang belum dikabulkan Allah? Saya ingin bertemu dengan Imam Ibnu Hambal. Kata tukang roti itu tadi. Dan itu yang menjadi harapan saya agar saya bisa bertemu dengannya. Lewat sungguh-sungguh beristighfar. Nah, akhirnya Imam Ibnu Hambal mengaku, orang yang Anda tunggu-tunggu tersebut itu adalah saya. Masya Allah Bapak dan Ibu. Sebuah pernyataan memohon ampun dan Allah mengijabah permohonan ampunnya, maka tidak ada balasan berikutnya melainkan Allah kabulkan semua permohonan, permintaan sang hamba itu tadi. Ini contoh kecil Bapak dan Ibu, bagaimana seorang yang beristighfar, maka semua harapannya dan doanya diijabah oleh Allah. Kita Bapak dan Ibu, Nabi anjurkan untuk menjadikan diri kita ini orang yang mempunyai keunggulan dalam hal ibadah. Nah, boleh jadi hal yang sederhana bisa kita jadikan sebagai keunggulan ibadah itu tadi. Apa contohnya yang paling mudah? Membiasakan sedekah di awal pagi. Agar nanti juga kita seperti si pembuat roti di Baghdad itu yang senantiasa mendawamkan istighfar dan kemudian terijabah semua doa dan harapannya. Amin ya Rabbal. Banyak maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.